Denny Sumargo, atau yang kerap dipanggil pebasket sombong, ternyata tidak berasal dari kehidupan yang glamor. Tidak banyak yang tahu bahwa masa kecil Denny Sumargo dipenuhi dengan kepahitan dan kesusahan. Sempat menjadi gelandangan di usia muda dan mengorek-ngorek sampah untuk mencari makan. Gue biarkan diri gue menderita karena gue tahu Tuhan naruh sesuatu dalam diri gue dan itu harus keluar. And I have to eat this. Denny Sumargo tidak pernah menyerah untuk meraih apa yang dia mau. Mari kita simak perjalanan inspiratif Denny Sumargo menuju kesuksesan yang dipenuhi kepahitan dan kekecewaan yang kemudian dipakai sebagai pemicu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Denny Sumargo adalah figur yang sangat inspiratif dari Indonesia yang seringkali menunjukkan skill basketnya yang dahsyat di YouTube. Jika melihat sosok Denny Sumargo saat ini, mungkin tidak akan ada yang mengira jika masa kecilnya dihabiskan dengan penuh kerja keras. Lahir di Sulawesi Utara pada tanggal 11 Oktober 1981, Denny harus menjalani hidupnya tanpa ayah lantaran kedua orang tuanya bercerai saat Denny masih di kandungan. Namun, karena kondisi yang tidak mendukung, saat berusia 5 tahun, akhirnya Denny dititipkan di panti asuhan. Tidak lama kemudian, Denny pindah ke Jakarta untuk tinggal bersama orang tua ibunya. Saat berada di sana, Denny seringkali berulah dan mendapat masalah. Alhasil, dia diusir dari tempat di mana ia numpang tinggal dan terpaksa merasakan kerasnya kehidupan di jalanan pada usia 13 tahun. Denny tinggal seperti gelandangan, bepergian ke sana kemari tanpa mempunyai tujuan yang tepat. Dia tidak punya tempat tinggal yang tetap, dan karena tidak memiliki uang, Denny juga pernah mengais sisa makanan di tempat sampah. Ada suatu ketika di mana Denny Sumargo terpaksa tidur di sebuah bus Kopaja. Sopir bus Kopaja tersebut melihat Denny dan menegurnya. Dengan kasar, sopir tersebut memarahi dia dan menampar Denny. Namun, setelah sadar bahwa Denny hanyalah anak kecil, sopir tersebut mengajak ngobrol Denny dan memberikan semangkok mie kuah. Sampai sekarang, hubungan Denny dengan supir bus tersebut sangatlah erat dan Denny tidak pernah melupakan jasanya. Buat aku bisa sukses, bukan sekarang ya, saat itu, adalah kebencian dan kemarahan yang ada dalam diriku. So I grow with that. Aku gunakan marah terhadap apa? Penolakan, judgement orang kepada aku, pengucilan terhadap diriku karena background keluarga. Kehidupan jalanan Denny berakhir ketika sang ibu mencari dan menjemputnya di Jakarta. Denny dan ibunya lantas balik ke Makassar dan melanjutkan pendidikannya di SMA. Di bangku SMA inilah di mana talenta dan kegemaran Denny terhadap olahraga basket mulai muncul dan dia memutuskan untuk bergabung dengan klub basket Viking di Makassar. Pada tahun 2000, Denny memberanikan diri untuk hijrah ke Jakarta dan langsung bergabung dengan klub Aspak. Nasibnya sebagai pebasket profesional cukup dipenuhi rintangan. Dia seringkali mendapat cibiran dan komentar buruk dari rekan-rekannya yang membuat dia putus asa. Namun, kata-kata tersebut tidak memberhentikan dia untuk tetap berjuang dan berlatih dengan tekun. Titik terkuat seseorang pada saat mereka udah nggak bisa nampung lagi kesakitan itu, keluar potensi. Alhasil, dalam kurun waktu yang singkat, ia berhasil menjadi pemain inti dan berkarir di skala nasional. Bersama Aspak, Denny menjadi juara berkali-kali, memenangkan Most Valuable Player dan juga Rookie of the Year. Prestasi ini tidak berhenti di situ. Denny kemudian memutuskan untuk pindah ke Satria Muda dan lagi menjadi juara IBL 2006 dan 2007. Karir basket Denny terus meroket dengan mendapatkan MVP sebanyak 3 kali, Best Defender sebanyak 2 kali, dan sekali menjadi juara kontes Slam Dunk. Pada umur 28 tahun, Denny Sumargo memutuskan untuk pensiun dari dunia basket dan terjun ke dunia entertainment, di mana ia berperan di berbagai film seperti 5 cm, Hat Trick, dan juga A Man Called Ahok. Denny Sumargo juga memenangkan beberapa penghargaan di bidang perfilman, termasuk aktor pendukung terbaik 2018 dan aktor pemeran utama terbaik 2018. Kini, Denny Sumargo berhasil menggabungkan dua bidang yang ia cintai, basket dan entertainment, di mana ia menjadi YouTuber yang mengupload konten-konten berhubungan dengan dunia basket. Meski sudah sukses, Denny Sumargo tidak menjadi pribadi yang boros dan hobi berfoya-foya.
Dia lebih memilih untuk menginvestasikan penghasilannya. Investasi pilihan Denny Sumargo adalah di bidang properti, di mana ia memiliki banyak properti yang tersebar di Makassar dan Jakarta. Properti tersebut juga kemudian dikelola dan disewakan untuk menghasilkan passive income. Masa lalu pahit Denny Sumargo tidak menjadi alasan untuk terus terpuruk dan tenggelam. Ia justru menggunakannya sebagai pemicu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.